Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Jovita Amelinda dengan NIM 2011021027. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang prinsip motivasi dalam desain pesan pembelajaran. Adapun yang akan dibahas yaitu yang pertama pengertian motivasi, lalu yang kedua prinsip umum motivasi, dan yang ketiga yaitu prinsip motivasi dalam desain teks dan gambar. Yang pertama yaitu pengertian motivasi. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Masuk kepada bagian yang kedua yaitu prinsip umum motivasi. Yang pertama yaitu keingintahuan dan variasi. Jika stimulus berupa rasa ingin tahu disajikan beberapa menit saja, maka kemungkinan besar motivasi seseorang dapat dibangkitkan. Yang kedua yaitu relevansi. Dapat dilakukan dengan bangun hubungan antara isi pelajaran dengan kebutuhan dunia nyata, hubungan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang telah dimiliki oleh pembelajar, adanya kejelasan antara tujuan pembelajaran dengan tujuan pembelajar, dan sebagainya. Lalu yang ketiga yaitu tantangan. Pesan pembelajaran yang mengandung tantangan akan cenderung memotivasi untuk belajar. Jenis tantangan harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan kognitif pembelajar. Lalu yang keempat yaitu dampak positif. Motivasi akan selalu terjaga apabila usaha-usaha yang telah dilakukan diberikan suatu penghargaan positif. Cara yang dapat dilakukan dengan gunakan kepuasan intrinsik dan penghargaan positif untuk menjaga motivasi belajar, berikan kesempatan kepada pembelajar untuk menerapkan pengetahuan baru yang diperoleh, dan sebagainya. Materi selanjutnya yaitu prinsip motivasi dalam desain teks dan gambar menurut Fleming dan Levy pada tahun 1993, yaitu yang pertama kesan positif. Sikap positif merupakan tangga pertama dalam dimensi belajar. Apabila tidak terjadi sikap positif, maka cenderung belajar tidak akan berhasil atau tidak bisa menuju ke tangga selanjutnya. Selanjutnya yaitu keterbacaan teks. Ada dua prinsip utama dalam keterbacaan teks, yaitu yang pertama gunakan gaya penulisan yang mudah dibaca dan dipahami, dan gunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Lalu yang ketiga yaitu kejelasan gambar. Gambar merupakan representasi konkret dari pesan yang disajikan dengan kata-kata. Pesan yang disajikan melalui gambar akan sangat membantu pembelajar menginterpretasikan pesan. Selanjutnya yaitu kemudahan tata letak atau layout. Tempatkan elemen-elemen seperti nomor halaman, header atau kepala, dan footer atau kaki pada tempat yang konsisten di setiap halaman. Penting juga diperhatikan prinsip penonjolan, keseimbangan, kontras, kesatuan, irama, dan keharmonisan sebagai prinsip dasar desain. Selanjutnya yaitu kemenarikan gambar. Gambar yang menarik dapat membangkitkan motivasi pembaca. Kemenarikan tersebut tentu memiliki kaitan dengan pesan. Hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan gambar yaitu gunakan gambar yang menarik, gambar yang memuat hal baru atau suatu cerita, gambar memuat orang yang sedang memperagakan atau melakukan sesuatu, dan gambar yang berwarna lebih menarik daripada yang tidak berwarna atau hanya hitam putih. Yang keenam yaitu bangkitkan minat. Menyajikan topik-topik yang menarik, menantang, penuh tanda tanya merupakan upaya-upaya menarik minat pembaca di awal penyajian pesan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.